Nah, pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi pemirsa, dalam kunjungannya di tanggal 4 dan juga tanggal 5, berarti besok ya untuk tanggal 5 Juni ya. Ini ada sejumlah agenda Presiden, tapi untuk hari ini kita sudah merangkum nih. Yaitu yang pertama menghadiri peresmian pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Nasional dan juga meresmikan sejumlah pembangunan infrastruktur pada hari ini. Nah, kemudian pada siang ini ya, di tanggal 4 Juni 2024, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Persemaian Mentawir di Panajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dan saat kata sambutan, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembangunan Persemaian Mentawir untuk merehabilitasi hutan di kawasan IKN, wilayah Kaltim, dan sekitarnya. Jadi ini dipastikan bahwa hutan-hutan masih akan terjaga harusnya ya. Dengan pembangunan IKN itu ya. Dan saat itu Presiden juga mengatakan Persemaian Mentawir ini selesai dibangun dalam 1,5 tahun dan sudah menghasilkan 15 juta bibit per tahunnya. Selain tadi ada Persemaian Mentawir ya, kemudian juga ada meresmikan bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Nantinya Sepaku Semoy ini akan menjadi sumber air di IKN Kaltim serta dilengkapi dengan PLTS terapung dengan kapasitas 100 MW. Kemudian investasi pembangunannya ini sebesar 556 miliar rupiah dan pengisian air sudah dilakukan sejak tahun lalu. Nah, bendungan ini rencananya akan diisi dengan kapasitas 2.000 liter per detik untuk IKN dan 500 liter per detik untuk Balikpapan. Nah, selain dua agenda itu pemirsa, Presiden Jokowi juga meninjau progres pembangunan rumah sakit. Salah satunya ini Rumah Sakit Mayapada dan juga melakukan groundbreaking. Jadi groundbreaking ini tidak hanya di area perkantoran tapi juga di beberapa institusi pendidikan. Kalau di area perkantoran ini ada contohnya ya Astrabis pada pagi hari ini, kemudian Botanical Garden, dan selanjutnya juga ada groundbreaking di institusi pendidikan. Ini salah satunya di Sumarekon Al-Azhar dan juga Universitas Gunadarma. Nah, kalau yang sebelumnya ini kan Presiden Jokowi ketika ke IKN ini masih berkemah ya, masih glamping, Jessica. Nah, kalau yang sekarang ini Presiden dipastikan tidak akan camping tetapi akan menempati rumah-rumah dinas menteri yang sudah jadi. Oh, yang kemarin sudah beredar itu akhirnya ditempati nih yang sama Presiden dan juga jajarannya yang datang ke IKN pada kali ini. Jadi nggak ada lagi tuh camping-camping karena sudah ada tempat buat bersinggah Presiden. Oh, jadi kita akan lihat update-annya ya nanti gimana. Nanti biasanya kan dia suka ngepost ya pengalaman setelah menginap di IKN. Kalau kemarin-kemarin biasanya ada di camping-campingnya itu yang kayu-kayu ya yang di tengah hutan, berarti besok udah di rumah menteri yang udah jadi itu. Kira-kira bagaimana review airnya? Apakah lancar? Listriknya seperti apa? Kan penasaran ya orang-orang ya. Ya, kira-kira starting yang kemarin juga gimana? Itu juga sih kita akan tunggu updatean dari Presiden Jokowi. Nah, kemudian juga nih pemirsa, 2 bulan menjelang penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 di Ibu Kota Nusantara, justru Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memutuskan mundur dari jabatannya. Iya, jadi pemirsa, Presiden Joko Widodo langsung menunjuk nih Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Dan nantinya tugas utama Basuki ini untuk menjamin percepatan pembangunan IKN. Nah, selain Kepala IKN juga ya, Pak Bambang ini, Wakil Ketua OIKN Doni Rahajo juga mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden kemudian menunjuk Wakil Menteri ATR BPN sebagai PLT Wakil Kepala OIKN. Berikut pernyataan dari Mensesnek Pratikno. Telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN.
Oh, jadi kita baru saja mendengarkan terkait bagaimana dipilihnya PLT Kepala OIKN ya untuk sementara. Tapi nanti berarti kalau presiden baru akan ada pergantian lagi karena ini baru PLT kan Iya, ya. walaupun PLT tapi tetap targetnya sama ya, mendatangkan investor dan juga bagaimana penyelesaian pembangunan di sana. Terkait Berat lahan juga ya. Ini memang berat sih kalau terkait lahan. Jadi pemirsa, meski mengundurkan diri, presiden ini tetap meminta Bambang untuk membantu mengawal pembangunan IKN. Dan Bambang ditugaskan untuk memperkuat kerjasama internasional untuk percepatan pembangunan IKN. Nah, kemudian Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut persoalan pertanahan dan investasi menjadi fokus program yang akan dikerjainya segera. Kita akan simak pernyataan dari Pak Bas berikut ini. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau dinilai sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPPU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini. Pemirsa, sejak pagi hingga siang ini Presiden Joko Widodo bersama jajarannya melakukan kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara untuk meninjau, meresmikan, dan melakukan groundbreaking sejumlah fasilitas di sana. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV, Glory Nata langsung dari IKN. Glory, apa saja agenda Presiden pada hari ini? Ya, Jessica dan juga Gemma, selamat siang. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke agenda Presiden selanjutnya. Kalau tadi pagi kita sudah menyaksikan Presiden ini sudah menghadiri acara peresmian Mentawir. Dan saat ini Presiden sudah tiba di titik selanjutnya, yaitu untuk meresmikan dan juga meninjau dan melakukan groundbreaking kepada dua sektor pendidikan, yaitu salah satunya adalah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar dari PT Summarecon Agung. Dan saat ini Presiden terpantau bersama dengan jajarannya didampingi oleh Menteri dari Kabinet Indonesia Maju sudah tiba di IKN, tepatnya untuk melakukan groundbreaking Yayasan Pendidikan Al-Azhar. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya, yaitu groundbreaking untuk Universitas Gunadarma. Dan tadi kita juga sudah melihat Presiden bersama dengan jajarannya ini melakukan peninjauan kepada Rumah Sakit Mayapada, yang mana kita tahu bahwa saat ini beberapa investor yang sudah menanamkan investasinya di IKN ini adalah dari pihak swasta lokal. Dan semua menteri-menteri ini turut hadir, mulai dari Menteri PUPR, kemudian ada Menteri Wamen ATR BPN yang juga saat ini sudah menjabat sebagai PLT Wakil Kepala Otorita, kemudian ada Ridwan Kamil, tadi didampingi juga oleh Tito Karnavian, kemudian Muhajir, Praktikno, dan juga dari Menteri Investasi Bahlil, serta dari Ketua Konsorsium IKN. Dan kita tadi sudah melihat beberapa investor-investor swasta lokal, diantaranya seperti Astra, kemudian Mayapada, dan Summarecon Agung, ini sudah resmi menanamkan investasinya dan juga sudah membangun beberapa fasilitas, baik itu fasilitas kesehatan dan juga fasilitas pendidikan di IKN ini. Dan tadi juga kita sudah melihat adanya peresmian Bendungan Sepaku Semoy yang nantinya akan menjadi sumber air baku minum bagi seluruh ibu kota, tidak hanya untuk di IKN, namun juga untuk di sebagian kota di Balikpapan. Dan kita akan menantikan nanti rencananya Presiden akan berada di IKN ini selama 2 hari, di hari ini 4 sampai besok 5 Juni 2024. Akan meninjau di esok hari sekitar 8 spot lagi untuk melakukan groundbreaking. Kemudian nantinya seluruh agenda Presiden ini akan dimulai di IKN. Dan nanti malam Presiden akan menginap di rumah jabatan menteri, yaitu di rumah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kita akan melihat nanti bagaimana tampilan dari rumah menteri yang sudah
siap ditempati oleh Presiden saat berkantor di IKN. Kembali ke Anda, Gemma dan juga Jessica. Ya Glory, kalau terkait dengan groundbreaking pada hari ini, kemudian tadi kami juga melihat sudah ada peresmian Persemaian Mentawir. Mungkin bisa Anda review kembali apa saja sih yang disampaikan Presiden terkait dengan agenda-agenda ini? Ya Jessica, kalau kita melihat tadi di agenda pertama dari Presiden adalah peresmian Mentawir, Persemaian Mentawir dilakukan dari luas 120 hektar. Untuk area persemaiannya adalah 32,5 hektar. Di mana nanti 90 hektar sisanya ini akan dibangun plasma nutfah yang untuk menjaga ekosistem ataupun menjaga Green City di IKN meskipun sedang dilakukan pembangunan kota, namun tetap adanya didukung dengan kelestarian alam. Sehingga memang yang disampaikan oleh Presiden ditekankan berkali-kali adalah meskipun IKN ini akan dibangun menjadi kota, namun tentu saja dengan mengusung konsep Smart Forest City, sehingga tidak melupakan adanya penghijauan, kemudian dengan upaya rehabilitasi hutan. Dan untuk Persemaian Mentawir sendiri ini sudah berhasil menghasilkan sekitar 15 juta bibit pohon per tahunnya, kemudian akan didistribusikan ke tanah-tanah yang ada di IKN yang dianggap tanah tersebut adalah kritis. Kemudian proyek kerjasama dari Persemaian Mentawir ini adalah kolaborasi antara KLHK dengan PUPR dan juga dari pihak swasta dan menghabiskan biaya sekitar 329 miliar rupiah. Kemudian untuk bendungan Sepaku Semoy. Oke, baik. Terima kasih Glornata atas informasi Anda langsung dari IKN. Selamat kembali bertugas di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.